Biasanya eh, tema Natal itu secara nasional sudah di-share jauh-jauh hari, dan kemudian tema Natal nasional itu menjadi tema Natal di gereja masing-masing. Saya baru tahu bahwa rupanya ada tema Paskah secara nasional juga. Tema Paskah kita tahun ini secara nasional adalah Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Waktu pertama saya mendengar tema ini unik bagi saya karena tidak biasa. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Lalu kemudian saya browsing di internet dan saya mendapatkan pemahaman bahwa tema ini sengaja diangkat oleh PGI untuk menolong umat Tuhan memiliki keyakinan bahwa Tuhan masih berdaulat atas segala sesuatu. Meskipun kita melewati masa pandemi dan dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang baru, baik secara ekonomi dan politik, tapi Tuhan tetap ada menolong kita. Tapi setelah saya membaca teksnya dan merenungkan kembali, wow, ada banyak kebenaran yang indah yang kita temukan dalam ayat-ayat ini. Hari ini kita akan merenungkan apa arti dari perkataan malaikat ini. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Kita membaca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya sudah menuliskan ayat-ayat firman Tuhan di multimedia dan Bapak Saudara bisa mengikuti. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa makna dari perkataan malaikat kepada perempuan-perempuan dan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Lalu ada perintah jangan takut. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada kasih-Nya. Galilea adalah awal dari segala sesuatu. Galilea adalah tempat di mana murid-murid Tuhan Yesus pertama kali dipanggil untuk menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus. Galilea adalah daerah pertama di mana Yesus mengajar dan membuat tanda-tanda mujizat. Galilea sesungguhnya adalah sebuah tempat yang begitu indah. Tempat ini disebut juga sebagai Genesaret atau Kineret, sebuah provinsi di Israel yang terletak di lembah dengan dikelilingi oleh bukit-bukit. Dan kemudian ada Danau Galilea yang sangat famous. Penduduknya padat dan makmur, ya,
Dan daerah ini menjadi pengekspor minyak zaitun, gandum, serta tentu saja ikan dari Danau Galilea. Saya pernah ada di Danau Galilea ini dan berlayar, lalu kemudian siang hari kita mendarat, lalu kita makan, namanya makan ikan Petrus. Guide-nya bercanda demikian, inilah ikan yang dipancing oleh Petrus. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kamu sudah pajak? Lalu Yesus berkata, memancinglah engkau di Danau Galilea, dari ikan yang kau tangkap, kemudian kau akan menemukan dirham. Lalu kemudian ambillah dirham itu dan bayarlah pajak untukmu dan untukku juga, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Jadi saya dan teman-teman mengecek di dalam perut ikan itu, jangan-jangan betul-betul ada dirham. Ternyata prank. Jadi rupanya tidak ada dirham di dalamnya. Tapi luar biasa, ikan itu bisa kita lihat dari atas karena cukup jernih, sangat makmur, luar biasa daerah ini. Namun sejarah politik tidaklah sebagus dari tempatnya. Galilea itu dikenal dengan penduduk yang radikal, yang begitu mencintai tanah air ini. Pada masa pemerintahan Yunani ada seseorang yang bernama Mattathias, dan dia memiliki 5 orang anak laki-laki yang semuanya menjadi pemberontak. Yang paling terkenal adalah Yudas Makabi atau Yudas si Palu, yang kemudian dieksekusi dan dihukum mati oleh Roma. Lalu kemudian 2 orang anaknya dari Mattathias ini disalibkan hanya beberapa waktu setelah penyaliban Yesus. Meskipun orang Galilea ini dikenal cinta tanah air, berjuang untuk melawan penjajah, tapi tidak mendapat respon yang baik dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi khususnya yang tinggal di daerah selatan, yang tinggal di daerah Yerusalem dan sekitarnya, daerah Yudea, memandang rendah orang Galilea ini karena sikapnya yang kasar, tutur bahasanya yang tidak halus. Demikian buruknya tutur bahasa mereka sampai mereka dilarang untuk membaca Talmud dalam sinagog-sinagog mereka. Dilarang untuk membaca Alkitab, ya, karena tutur bahasa yang kurang bagus. Sehingga Galilea adalah identik orang-orang yang tersisih, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dianggap. Beberapa ayat-ayat menjadi bukti. Yohanes 7 ayat yang ke-52. Ketika terjadi sebuah pergolakan tentang siapakah Yesus itu, lalu Nikodemus berkata bahwa mungkin dia adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Taurat, tetapi orang-orang Yahudi lainnya, orang-orang Farisi berkata, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidiki kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Gak mungkin lah ada seorang nabi yang lahir dari masyarakat yang begitu kasar. Bahkan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-7 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin orang Galilea tiba-tiba bisa berbahasa Partia, bisa berbahasa Makedonia, bisa berbahasa Kapadokia? Umumnya orang Galilea tidak terpelajar. Bagaimana mungkin? Ini adalah sindiran-sindiran bahwa orang Galilea itu adalah orang-orang yang tersisih. Bahkan dikatakan dalam Matius 26 ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea. Yesus pun ditolak oleh orang Israel karena berasal dari Galilea, melayani di Galilea.
sebuah cemoohan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi, ungkapan Ia akan mendahului kamu ke Galilea mengingatkan kepada keberadaan diri kita, tapi yang dipilih dan dikasih oleh Tuhan. Matius 11 ayat 25-26, dalam doa Yesus dia berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Bapa lebih berkenan kepada orang yang kecil, orang yang diremehkan, orang yang direndahkan, orang yang disisihkan, orang yang dimarginalkan. Tuhan mengasihi kelompok seperti ini. Mungkin itu adalah saudara dan saya. Kita adalah bagian dari kelompok yang dipandang rendah oleh dunia ini. Kita tidak cakap seperti mereka, kita tidak pandai seperti mereka, bahkan seberapa kuat pun kita mau membuktikan, tapi selalu dipandang rendah oleh orang lain. Tapi bersyukur ayat ini bahwa Tuhan telah menyatakan kebenarannya kepada kita. Tuhan menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai anaknya. Yang dekat ini tersembunyi bagi orang-orang bijak, bagi orang-orang pandai. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, ingatlah pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak di antara orang yang pandai, orang yang berhikmat. Lalu kemudian ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya di sana ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhentilah mengasihani diri sendiri dengan menerima semua bulian dari orang lain, dengan menerima semua cemoohan orang lain. Lihatlah kepada Tuhan yang mengasihi. Dia telah memilih engkau, Dia telah mengangkat engkau menjadi anak. Dia akan mendahului kamu ke Galilea, mengingatkan murid-muridnya, mereka adalah orang-orang Galilea, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang diremehkan, tapi mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka diselamatkan untuk melayani Tuhan. Tidakkah ini menjadi kekuatan bagi kita? Saudara, tidak semua orang mendapat hak istimewa dipanggil melayani Tuhan. Kalau saudara ada di sini melayani Tuhan, ini adalah privilege, ini adalah hak istimewa bagi kita. Dia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya. Yang kedua, Ia akan mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada janjinya. Ayat yang ke-7 tadi berkata, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, sesungguhnya Aku telah mengatakannya kepadamu. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang menggenapi apa yang sudah disampaikannya sebelum Dia disalibkan. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-32, Tuhan Yesus berkata mendahului mereka di Galilea. Ya, ketika Dia berterus terang kepada murid-muridnya, nanti ayatnya akan kita baca lebih jauh. Ketika Dia berterus terang kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan akan disalibkan, tapi pada 3 hari kemudian Dia akan bangkit, dan Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, ini ketika malaikat mengatakan pada perempuan-perempuan, dan Yesus sendiri kemudian menyampaikan kepada para perempuan untuk disampaikan kepada murid-muridnya, mengingatkan akan janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah
meninggalkan murid-murid. Diteguhkan nanti dalam perikop itu ayat yang terakhir, ayat yang ke-20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dalam konteks pada waktu itu di mana murid-murid masih diliputi dengan ketakutan yang luar biasa, ketakutan kepada orang-orang Yahudi yang menginginkan supaya mereka juga dibunuh, ketakutan terhadap tentara-tentara Romawi yang mencari pemberontak-pemberontak. Mereka mengalami ketakutan, tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkata, aku mendahului kamu ke Galilea. Mengingatkan Tuhan akan janjinya, akan penyertaannya. Tuhan Yesus selalu tahu apa yang terjadi di depan dan Dia selalu mendahului kita. Ada di sana. Ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara dikasih Tuhan, saya menangkap ayat ini begitu menarik bahwa saat murid takut, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Galilea, tapi Tuhan memastikan, aku sudah ada di sana. Aku sudah ada di Galilea. Aku mendahului kamu ke Galilea. Dan ini relevan bagi kita yang punya harapan, yang punya impian. Saudara yang akan menghadapi ujian skripsi, ketakutan seperti apa sih? Ujian skripsi, bagaimana menghadap para pengadil, para dosen-dosen. Tapi Tuhan katakan kepadamu, aku mendahului engkau di ujian sidang skripsi. Amin. Saudara yang kental, kalau saya lulus nanti mau kemana? Tuhan berkata padamu, aku mendahului kamu ke Galilea. Aku mendahului kamu ke ladang pelayanan yang sudah siap bagi kita. Amin. Dan ini adalah ini dapat membuat kita merasa kuat, membuat kita tidak berhenti untuk berharap. Apapun yang merupakan impian kita ke depan, cita-cita ke depan, Tuhan telah mendahului kita di sana. Seperti yang Dia janjikan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan sudah mendahului kita ke Galilea. Terus maju, terus semangat, sebab Tuhan sudah ada di sana. Ketika saya selesai Paskah, saya satu mobil dengan istri saya, dan kami mempercakapkan ayat ini di dalam mobil. Kami mengkhawatirkan tentang anak kami yang pertama hari ini sedang ujian di Surabaya. Kalau lulus bulan depan akan mengejar impian sebagai orang tua. Bisa enggak dia di negeri orang tidak ada siapa-siapa? Kita diskusi. Tuhan sudah mendahului ke Galilea. Anak kedua mau kuliah, aduh biayanya ada enggak? Ini untuk biaya anak pertama saja, nanti biaya anak kedua kuliah bagaimana? Saya katakan Tuhan sudah mendahului ke Galilea. Dan inilah harapan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu selangkah lebih di depan dari kita. Bukan dari selangkah, beberapa langkah Tuhan sudah ada di depan. Aku mendahului kamu ke Galilea. Tuhan membuka jalan bagi kita. Tuhan menolong dan Tuhan ada di sini. Yang ketiga, Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Punya makna bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada Dia. Saya katakan di awal tadi bahwa Galilea adalah awal di mana mereka pertama kali dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-murid. Tapi lihat di dalam ayat yang ke-7 kita baca dulu. Dan segeralah pergi kata-kata kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan ayat yang ke-10 tadi, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, sebetulnya di hati para murid, dia tidak berharap pertemuan ini. Karena pertemuan dengan Yesus itu mengingatkan kepada janji mereka sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 31-32 dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, ini dikatakan sebelum Yesus disalibkan, bahwa mereka semua akan lari tunggang langgang, mereka semua akan meninggalkan Yesus. Tapi lihat responnya dalam ayat 33-35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Luar biasa. Tapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus lagi kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dikuatkan murid-murid yang lain, semua murid yang lain itu berkata demikian. Wah, mereka semangat, tidak mungkin kami meninggalkan engkau, bahkan kami rela mati, rela menyerahkan nyawa untuk engkau. Tapi apa yang terjadi? Setelah Yesus ditangkap akan disalibkan, mereka lari tunggang langgang dan bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat Yesus bangkit, kira-kira apa perasaan para murid? Malu. Mereka teringat terhadap janji yang pernah mereka buat. Mereka malu. Dan Yesus akan mendahului kamu ke Galilea. Bukanlah perjumpaan yang indah, tapi Yesus mau mengingatkan mereka pada panggilan mereka. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya pada janjinya dan kasihnya yang mula-mula. Kalau kita lihat dalam pertemuan di tepi Danau Galilea, sama sekali Tuhan Yesus tidak mengungkit kegagalan mereka, kejatuhan mereka, pengkhianatan mereka. Yesus tidak mengungkit. Tetapi justru Yesus memanggil yang menarik. Aku akan mendahului kamu ke Galilea, di tempat yang sama di mana mereka dipanggil pertama kali dari menjadi penjala dan menjadi penjala manusia. Di tempat yang sama Tuhan kembali memanggil mereka. Bahkan mereka diberi tugas yang baru. Kalau yang pertama dari penjala akan menjadi penjala manusia, sekarang mereka melakukan amanat aku. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada dan ketahui dan kamu sampai kepada percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut, mengingatkan engkau dan saya akan panggilanmu yang mulia, akan kasihmu yang mulia. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ingatkan engkau pada waktu kau berlutut di depan. Saat pertama kali kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, masih terbayangkah engkau saat matamu tertumpah di depan? Saat engkau mengucapkan janji pada Tuhan, lihatlah keadaan hari ini. Sudah dinginkah kasihmu kepada Tuhan? Sudah mudahkah semangatmu melayani Tuhan? Ia mendahului kamu ke Galilea. Tuhan bermaksud merestorasi panggilan. Kebetulan kita ada di ruang yang sama, di tempat yang sama, saat mengucapkan janji, dan Tuhan mau merestorasi panggilan. Banyak orang berpikir meninggalkan kasih mula-mula adalah hal yang baik. Tapi Yesus mencela jemaat Efesus
Kalau Wahyu pasal 2 ayat 45, dia berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki kirimu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus yang meninggalkan kasih yang mula-mula dengan berkata, aku mencela engkau. Kalau saudara baca konteksnya dari ayat yang pertama, mereka masih berjerih lelah dalam pekerjaan Tuhan. Mereka masih kritis terhadap pengajar-pengajar palsu. Dan mereka masih bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Namun hati mereka sudah mulai dingin terhadap Tuhan. Semangat mereka sudah mulai pudar. Artinya bahwa mereka melakukan tugas pelayanan memang lelah, tapi sebatas kewajiban semata. Adakah itu yang kau lakukan? Masih weekend, masih pergi weekend, tapi dengan hati yang dingin. Masih dibaca abang, tapi cepat-cepat ya supaya cepat selesai. Masih sih kuliah, menikmati firman Tuhan, masih ibadah kamar, masih doa pagi, tapi hatimu dingin terhadap Tuhan. Dan Tuhan berkata, itu adalah sebuah kejatuhan yang dalam. Ingatlah betapa dalamnya kau sudah jatuh. Bertobatlah, sebab jika tidak, aku akan mengambil kaki kirimu dari tempat. Kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan yang akan Tuhan ambil. Seperti kaki dia yang berfungsi untuk menerangi. Oke, kita masih menjadi anak Tuhan. Oke, kita masih menjadi hamba Tuhan. Tapi potensi kita menjadi saksi Tuhan sudah mulai pudar karena Tuhan mengambil kaki dia dari tempat. Sebuah kondisi yang tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, ia mendahului kamu ke Galilea, mengingatkan kita akan panggilan mula-mula kita, mengingatkan kita akan kasih mula-mula kita. Kalau sudah mulai dingin kasih terhadap kita, kalau sudah mulai pudar semangatmu dalam melayani